Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Amalia MA. Saya adalah dosen pendidikan agama Islam dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saya sehari-hari adalah mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI, di mana mata kuliah ini adalah mempunyai ruang lingkup, diantaranya adalah mengajarkan mahasiswa untuk memahami konsep evaluasi, pengukuran dan penilaian, baik itu tes maupun non tes, dan juga bagaimana menganalisis soal serta bagaimana melaporkan soal, kemudian bagaimana dia membuat soal, baik itu bersifat klasik maupun digital. Dan mata kuliah ini diperuntukkan supaya mahasiswa sebagai calon guru PAI dapat menerapkan dan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan khususnya dalam pembelajaran, sehingga nantinya hasil belajar yang ingin ditetapkan dapat tercapai, kemudian juga bisa menilai dan bisa mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan evaluasi pembelajaran PAI. Mata kuliah ini adalah nantinya dipergunakan untuk membekali kalian di dalam bidang pendidikan, juga di dalam pembelajaran. Terutama nantinya ketika kalian akan melakukan PKN dalam guru. Nah, ini adalah kegiatan terakhir dalam komponen pendidikan, yaitu mengevaluasi pembelajaran. Adapun CPNK-nya adalah mengharapkan kalian itu memahami konsep tentang evaluasi. Di dalam evaluasi itu banyak sekali komponennya. Di antaranya adalah ada komponen yang namanya pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi itu sendiri. Jadi CPNK ini adalah membekali kalian sebagai calon guru dan juga nantinya sebagai seorang guru PAI dalam kegiatan mengevaluasi pembelajaran. Dan selain kalian bisa memahami, kalian juga bisa menerapkan bagian-bagian yang ada dalam mata kuliah ini, dan juga bisa membuat instrumen penilaian, baik itu yang bersifat tes maupun non tes. Kemudian juga bisa menganalisis soal dalam teori klasik maupun juga soal-soal yang berbasis digital. Kemudian juga dalam menganalisis soal juga nantinya kalian dibekali dengan software seperti iTeman, kemudian juga bisa menggunakan SPSS. Nah, ini adalah ruang lingkup atau gambaran dari kompetensi dan juga garis besar dari isi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Ya. Di sini ada slide pertama tentang pengertian evaluasi. Apa itu evaluasi? Ya. Jadi evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah pendidikan atau pembelajaran sudah mencapai tujuan yang diinginkan sebagai standar keberhasilan untuk memperbaiki proses pendidikan atau pembelajaran yang akan datang. Jadi evaluasi sendiri adalah meninjau kembali sebuah kegiatan. Nah, karena ini adalah evaluasi pembelajaran, maka sebagai seorang guru nantinya meninjau apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah berhasil atau belum. Dari segi apa? Ya, dari segi tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam evaluasi itu ada beberapa kegiatan. Di antaranya adalah plan, yaitu kita merencanakan dulu. Merencanakan pembelajaran, kemudian interpretation, ya. Selain kita merencanakan pembelajaran, kita juga melakukan kegiatan yang namanya pengukuran. Nanti kira-kira potensi apa yang mau kita ukur, kemudian nanti hasilnya seperti apa kita interpretasikan, kemudian kita simpulkan. Setelah itu kita menetapkan kalau dalam kaitan pembelajaran apakah anak ini sudah memenuhi KKM atau belum, lalu pembelajaran kita yang sudah kita
diulang atau kita ganti dengan metode yang lainnya. Dan berikutnya seperti itu. Ya, jenis evaluasi. Nah, evaluasi secara makro adalah evaluasi pendidikan. Nah, kita belum masuk ke ranah ini karena ini mungkin terlalu besar. Mungkin kalau kalian tertarik nanti melanjutkan bisa diuji, ada namanya prodi pendidikan dan evaluasi. Di sini bukan hanya mau evaluasi pembelajaran, tapi mengevaluasi seluruh komponen di dalam pendidikan. Bisa itu kinerja guru, bisa itu kurikulumnya, bisa itu sarana dan prasarananya. Jadi secara makro. Nah, hari ini kita fokuskan adalah di evaluasi pembelajaran. Itu mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran itu berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan caranya seperti apa? Kita mengevaluasi pengajaran yang sudah dilakukan atau pembelajaran yang sudah dilaksanakan antara guru dan siswa, yaitu dengan berbagai cara. Di antaranya adalah yaitu dengan cara melakukan pengukuran. Pengukuran di bidang kognitif dan juga pengukuran di bidang afektif dan psikomotorik. Setelah kita melakukan pengukuran, yaitu membuat alat ukur berbentuk instrumen S yaitu dalam bentuk soal, atau instrumen afektif dalam berbentuk rubrik penilaian, di mana nanti guru yang akan mengamati perilaku dan keterampilan siswa. Setelah itu baru kita menafsirkan, menganalisis anak ini jika dalam sekolah atau guru ini artinya apa? Apakah dia sudah memenuhi KKM atau belum memenuhi KKM? Dan itu nanti kita simpulkan. Berikutnya, nah di dalam kegiatan pengukuran itu ada beberapa istilah-istilah. Ada istilah yang namanya testi, yaitu pencoba, kemudian tester, pencoba. Nah, kalau tes sendiri adalah sebagai alat pengukur yang harus memenuhi beberapa syarat. Jadi ada orangnya, ada yang dicobakannya, kemudian ada alat untuk melakukan tesnya. Prinsip sebelum kita membuat tes, kita harus mengadaptasi atau memperhatikan beberapa prinsip dalam melakukan tes atau dalam kita membuat soal. Yang pertama adalah objektif. Jadi tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi ketika kita ingin membuat sebuah soal. Bukan karena kita ada rasa tidak enak dengan siswa dan membuat soal yang sulit dan sebagainya, tapi betul-betul atas dasar memang objektivitas terkait dengan memang betul-betul untuk mencapai tujuan. Kemudian ada praktikabilitas, ya. Artinya tes tersebut mudah dilaksanakan, ya. Kemudian ada petunjuk-petunjuk yang jelas, dalam artian ada kisi-kisi di dalam sebelum kita membuat tes. Kemudian bersifat ekonomis, ya. Jadi dalam membuat tes itu tidak perlu yang berbiaya mahal, tapi intinya adalah sesuai dengan materi yang diajarkan dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau capaian pembelajaran. Ya, standar penyusunan tes salah satunya adalah validitas dan reliabilitas. Jadi validitas di sini dalam membuat tes bahwa memang betul-betul menggambarkan soal tersebut sesuai dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai, atau kompetensi yang ada di capaian pembelajaran betul-betul tertuang dalam soal tersebut. Itu dikatakan valid. Kemudian reliable, artinya ketika soal itu sudah kita berikan ke siswa dan siswa menjawab, lalu hasil skornya itu dianalisis dengan rumus reliabilitas, yang antaranya adalah alpha per bar, dan hasilnya memenuhi indikasi dikatakan reliable, maka soal itu sudah disebut reliable. Berikutnya adalah langkah-langkah nantinya bagaimana kita menyusun sebuah tes. Yang pertama adalah kita melihat dulu. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu nanti kalian akan ketemu yang namanya CT, capaian pembelajaran, dan juga
ada istilah namanya kompetensi dasar atau capaian pembelajaran dan ada tujuan pembelajaran. Nah, dan setelah itu nanti kita yang akan mengembangkan indikatornya. Kalau indikator di bahan ajar terlalu dasar menurut kalian dan ternyata karakteristik bisa dikembangkan dengan siswa, silakan kalian sebagai seorang calon guru dan juga nantinya guru bisa mengembangkan indikator sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta materi. Nah itu langkah berikutnya sudah menetapkan indikator, lalu menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi sudah dibuat, dimana kisi-kisi isinya antara lain adalah ada capaian, ada tujuan, ada materi, kemudian level kognitifnya, kemudian setelah itu adalah menuliskan item atau pertanyaan berdasarkan sesuai dengan kisi-kisi. Setelah itu melakukan item test, analisis tes, di mana nanti kalian akan mempelajari apakah soal interindikasi sudah memenuhi skor taraf supramotor tes, daya beda tes, dan juga kalau dia tidak ganda, apakah kognitifnya berfungsi aktif. Nah, setelah itu kita mengujikan soal pada peserta tes. Kita ujikan, kita akan mencari validitasnya, reliabilitasnya, keseluruhan soalnya, daya bedanya, kemudian keaktifan kognitifnya. Baru setelah itu ya dengan cara menggunakan berbagai macam rumus, misalnya rumus kalkulus butir, daya beda butir, validitas, reliabilitas. Nanti kalau ada sesuatu yang dalam soal itu ternyata dari 10 soal itu ternyata hanya 1 atau 2 atau 5 yang taraf sukarnya memenuhi, maka itu harus direvisi soalnya, baru nanti kalau sudah kita revisi baru kita bisa menggunakan soal itu untuk kegiatan evaluasi antara lain ujian harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi ada rambu-rambunya. Ketika kita membuat soal itu tidak boleh secara semena-mena, ya. Atau kita copy paste. Sekarang ini kan banyak artificial intelligence, ya, pekerjaan buatan yang memang memudahkan kalian dalam membuat soal. Tapi tolong perhatikan juga rambu-rambu penyusunan tes. Apakah soal yang digunakan atau akan kita buat itu sudah memenuhi kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, kemudian sesuai dengan materinya, indikator yang kita buat, setelah itu teknik penilaiannya apakah cocok, ya. Jangan nanti tujuannya adalah menganalisis kemampuan atau memahami kemampuan, tapi soalnya dalam bentuk penilaian efektif. Ini juga salah. Jadi antara indikator kemudian capaian pembelajaran, tujuan atau kompetensi ini harus relevan dengan teknik penilaiannya. Kalau dia memang menuntut kemampuan dalam bidang akademik atau kognitif, maka bentuk penilaiannya harus tes. Kalau menuntut sikap, maka penilaiannya harus bentuk afektif. Kalau dia keterampilan, maka dalam bentuk penilaian keterampilan. Nah itu kalau ini di kognitif, maka harus ditetapkan nomor itemnya, kemudian nanti isi-isinya itu harus mewakili isi daripada materi atau kurikulum secara tepat, kemudian jelas dan mudah dipahami, terus harus mengacu kepada pembelajaran yang akan datang, seperti berkesinambungan. Itu rambu-rambu penyusunan tes. Ya, jadi syarat sebuah item atau soal tes bentuk uraian dari segi aspek, substansi, kemudian dari konstruksi dan bahasa. Ya, jadi soal itu harus betul-betul relate atau relevan dengan materi, kemudian sesuai indikator, kemudian ada pedoman seorang atau ada rubriknya, kemudian tujuan pengukurannya itu jelas. Ya, untuk apa kita melakukan
ini untuk mencapai kompetensi apa itu harus dijelaskan. Kemudian materinya juga, isi materi atau pertanyaan itu sesuai dengan karakteristik siswa kita atau bidang kelas siswa kita. Nah, dari segi aspek konstruksi itu redaksi, ya, itu kalimatnya tidak redundant atau tidak jelas, jadi harus jelas. Kemudian ada petunjuk untuk mengerjakan soal, juga ada pengalaman. Kemudian kalau ada grafik itu juga ada keterangan atau hubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Dan dari segi bahasa, yang tentunya adalah harus sesuai dengan ejaan atau bahasa yang sudah dibawakan, bahasa Indonesia yang sudah baku. Kemudian setelah dari segi tadi sudah memenuhi, dari segi konstruk, dari segi bahasa sudah memenuhi, maka kegiatan berikutnya adalah kita melakukan telaah. Kita melakukan telaah item atau telaah butir-butir pertanyaan kita. Telaah item dalam ini kita fokuskan ke masalah kognitif dulu ya. Jadi kalau di kognitif itu soal-soal yang sudah kita susun sebelum kita kita berikan nanti untuk melihat kemampuan siswa, kita melakukan analisis soal ini. Analisis soal itu bisa dilakukan secara kualitatif, yaitu kita dengan mendatangkan guru senior ataupun nantinya adalah orang yang kita anggap pakar di bidang materi yang mau kita berikan. Ini adalah rangkaian dari telaah item test, ya. Jadi bisa bersifat teoretik ataupun nanti yang bersifat empiris, ya. Jadi bisa melihat dari segi apakah materinya sudah relevan, konstruknya sudah relevan, bahasanya sudah sesuai dengan bahasa yang baku, atau kita juga sudah melakukan kalau kita sudah melakukan itu semua, lalu kita melakukan penulisan soal, dan terakhir nanti kita akan melakukan yang namanya tadi analisis soal dalam bentuk CTT, ya, dengan melihat cara sukarnya, gaya bedanya, misalnya berfungsi atau tidak. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian dalam ketika kita mau membuat alat ukur dari aspek kognitif. Nah, ini terakhir adalah ada kegiatan uji kompetensi dari materi yang sudah saya berikan. Tapi sebelumnya saya beri kesempatan kalian untuk bertanya sebelum nanti kalian mengerjakan uji kompetensi ini. Silakan mau bertanya. Ya, ini bertanya. Ya, silakan. Untuk melakukan uji cara suka dan daya itu bagaimana? Bukan analisis cara suka berbeda. Pertama adalah kita itu harus membuat soal sesuai kaidah. Pertama adalah kaidahnya itu harus sesuai materi, kemudian sesuai indikator, tujuan pembelajaran. Setelah itu secara penulisan itu konstruksinya sudah benar, standar, tidak terlalu panjang, mewakili materi. Kemudian dari segi bahasa, memang bahasanya bukan bahasa katakanlah menggunakan bahasa lokal, tapi memang bahasa yang sudah IED atau bahasanya sudah baku. Nah, itu setelah kita buat soal itu tidak langsung digunakan untuk menguji kemampuan atau kompetensi siswa, khususnya di bidang kognitif, karena materi ini adalah materi tentang cara membuat soal kognitif. Maka harus sebelum kita mengujikan ke siswa itu ada kegiatan analisis soal, yaitu melakukan realitas. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana kita melakukan pengujian tahap sukar dan daya beda. Nah, jadi langkahnya harusnya realitas dulu, baru kita melakukan yang namanya tahap sukar. Soal ini sudah memulai kriteria soal sulit berapa, soal mudah berapa, soal sudah berapa. Dan itu semua ada rumusnya kan. Ketika kita menggunakan rumus tahap sukar, lalu kita hitung soal-soal, jadi kita soal udah dibuat, kita kasih ke siswa untuk uji analisis soal. Lalu kita jawaban siswa itu kita masukkan rumus. Kira-kira dari 10 soal itu, contoh maunya 10 soal, apakah soal itu semuanya sulit? Kalau semua sulit berarti kita harus merevisi. Karena standar cara soal itu tidak semuanya harus sulit. Jadi bagusnya adalah komposisinya berapa? 4. Kalau soal 10 berarti 3
sulitnya hanya 2, soal sedangnya berarti 4, dan soal mudahnya itu 3, ya. Atau soal mudahnya 4, soal sulitnya hanya 2, kemudian yang sedangnya 4. Jadi tidak boleh ada satu yang lebih banyak. Jadi komposisinya secara teori adalah boleh 3-3-4 atau 4-4-2. Kalau 3-3-4 berarti 11 ya. Berarti 3-3 atau yang sulitnya 2, 6. Kalau 3-3 yang sedangnya 4, yang sulitnya kalau yang sulitnya 3, berarti yang mudahnya berarti 3 juga ya. Nah, maka lebih baik 4-4-2 karena 4-2. Jadi yang sulitnya itu hanya 2, ya 20%, 40% soal mudah, 40% soal sedang. Nah, jadi caranya kita buat soal dulu, setelah itu kita analisis dari segi konstruknya, bahasanya sesuai dengan materi, baru kita uji ke siswa. Nah, untuk melihat realitas soalnya, realitas enggak, kemudian taraf soalnya memenuhi enggak. Setelah kita uji taraf soal, lalu kita uji daya beda dengan rumus daya beda. Nah, daya beda ini bertujuan untuk kalau tadi kan taraf soal itu melihat komposisi soal mudah, sulit, dan sedang. Kalau daya beda ini melihat siswa mana yang sudah mampu memenuhi capaian pembelajaran. Jadi nanti dibagi, ada siswa yang kelas atas, jadi sudah memenuhi capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, dan kelas bawah itu yang belum memenuhi target dari tujuan dilakukannya ujian. Jadi seperti itu. Itu nanti pakai rumus daya beda. Tapi kalau mau pakai software, namanya softwarenya Aina. Ya. Saya izin tanya, Bu. Apakah sama antara evaluasi pembelajaran dengan alat pengukuran di situ? Jadi evaluasi ibaratnya adalah rumahnya. Jadi evaluasi itu adalah rumahnya, di dalamnya ada si pengukuran. Jadi evaluasi itu kan seorang guru ingin melihat apa yang sudah diajarkan ini tercapai tidak dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu namanya evaluasi. Nah, untuk mencapai evaluasi itu kita perlu yang komponen lain seperti pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan kita melakukan membuat alat ukur, nantinya hasilnya itu dalam bentuk numerik, angka. Ya, jadi awalnya kita buat soal, lalu kita kumpulkan dalam bentuk skor. Nah, skor ini nanti kegiatan berikutnya adalah interpretasi yang disebut penilaian. Penilaian ini bisa menggunakan PAN atau PAK. Jadi evaluasi itu tidak sama, tapi secara fungsi dia menjadi bagian. Evaluasi itu adalah rumah besar bagi si pengukuran. Secara fungsi dia berbeda-beda, tapi secara pemaknaan secara nama juga berbeda, secara fungsi berbeda, tapi menjadi bagian antara evaluasi dan pengukuran itu menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan. Jadi istilahnya berbeda, fungsinya juga berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Ya, ada lagi? Itu saya ingin bertanya, apakah efektif jika kita melakukan penilaian akhirnya sebaya, sedangkan penilaian sebaya itu biasanya subjektif gitu. Ya, salah satu bentuk penilaian afektif bisa dengan jurnal, catatan harian, di mana guru itu menilai perilaku siswa. Dan biasanya yang dinilai itu adalah perilaku yang terburuk sekali sama yang bagus. Adapun yang biasa-biasa itu yang menjadi laporan biasa, tapi yang diperhatikan oleh guru yang paling buruk sama yang paling bagus. Nah, bagaimana kalau kita pakai peer assessment atau tutor sebaya? Nah, apakah nanti tidak subjektivitas? Untuk menghindari subjektivitas, makanya kita harus buat yang namanya rubrik atau pedoman penilaian. Nah, jadi kita berpatokan di situ. Awalnya kalau kita tidak punya standar atau penilaian, kita akan bingung. Yang maju ini teman kita yang sangat nggak enakan kita gitu kan, kata teman-teman ini teman yang paling besti kita nih kita nilai gitu kan. Nah, ini makanya supaya menghindari subjektivitas, kita harus punya standar. Standar di sini adalah udah punya rubrik komponen-komponen apa sih yang nanti akan kita nilai. Kalau memang dia teman kita itu belum muncul
mau kita nilai ya kita harus itu. Jadi harus objektif. Ya. Tadi prinsipnya harus objektif. Dan objektif itu harus transparan. Transparansinya dengan kita buat pedoman, pensyukuran dan juga rubrik penilaian. Ini aspek yang mau dinilai itu benar-benar ada. Kalau tidak ada ya sudah berarti dia tidak tidak melakukan itu. Kita harus menilai secara objektif. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, silakan kalian melakukan uji kompetensi ini. Saya tunggu waktunya sekitar 30 menit ya. Dan sambil menunggu kalian melakukan uji kompetensi, saya tutup perkuliahan kita dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum